Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhal kafirun, la a'budu ma ta'budun, wa la antum 'abiduna ma a'bud, wa la ana 'abidun ma 'abadtum, wa la antum 'abiduna ma a'bud, lakum dinukum waliya din. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Anak-anakku yang Bapak cintai, kondisi saat ini membuat kita tidak bisa berjumpa, tidak bisa membuat kita pergi ke sekolah, bertemu dengan teman dan belajar bersama. Namun, Bapak harap kalian tetap semangat belajar walaupun di rumah. Kita selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, semoga pandemi ini segera berlalu dan kita bisa kembali ke sekolah belajar bersama. Anak-anakku sekalian, pada pertemuan ini kita akan belajar tentangnya indahnya saling menghormati. Toleransi di dalam beragama, yang mana ini merupakan pengamalan dari surat Al-Kafirun sebagaimana yang lantunannya telah kita dengar bersama di awal video ini. Dengan tujuan pembelajaran ini, kalian dapat membaca surat Al-Kafirun dengan baik dan benar. Kalian dapat mengartikan surat Al-Kafirun, juga dapat memahami kandungan-kandungan yang berada di dalam surat Al-Kafirun. Nama surat Al-Kafirun diambil dari ayat pertama surat Al-Kafirun. Qul ya ayyuhal kafirun. Nah, jadi itu menjadi nama daripada surat ini. Adapun arti daripada Al-Kafirun itu sendiri adalah orang-orang kafir. Nanti Bapak akan menjelaskan asbabun nuzul surat Al-Kafirun. Surat Al-Kafirun ini sendiri merupakan surat yang ke-109 di dalam Al-Quran. Kita ketahui bersama, Al-Quran terdiri dari 114 surat. Al-Kafirun adalah surat yang ke-109. Surat-surat dan ayat Al-Quran digolongkan menjadi dua golongan, yaitu surat Madaniyah dan surat Makkiyah. Surat Makkiyah ini adalah surat-surat yang diturunkan di kota Mekah, sedangkan Madaniyah adalah surat-surat atau ayat yang diturunkan di kota Madinah. Surat Al-Kafirun sendiri diturunkan oleh Allah kepada Nabi Muhammad saat berada di kota Mekah. Oleh karena itu, surat Al-Kafirun tergolong dalam golongan surat Makkiyah. Surat Al-Kafirun ini terdiri dari 6 ayat. Anak-anakku sekalian, di dalam membaca Al-Quran kita harus memperhatikan tajwidnya, kita memperhatikan panjang pendeknya dan juga makharijul hurufnya, sehingga bacaan kita menjadi baik dan benar. Perhatikan bacaan Al-Kafirun berikut ini. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhal kafirun. Ya dibaca panjang sebanyak 5 ketukan, karena ada bacaan mat bertemu dengan huruf hamzah. Kemudian ya yang kedua terdapat harkat tasydid, yang mana cara membacanya diayunkan.
Kemudian kafirun itu ada bacaan mat yang panjangnya sebanyak 2 ketukan. Ka, huruf kaf berharkat fathah, setelahnya huruf alif. La a'budu ma ta'budun. Sama, la dibaca panjang sebanyak 5 ketukan karena ada mat bertemu dengan hamzah. Wala antum 'abiduna ma a'bud. Kemudian di situ ada bacaan ikhfa, yaitu antum. Nun mati bertemu dengan ta. Oleh karena itu harus dibaca sama. Pada akhir hayat ada bacaan qalqalah. A'bud. Ini termasuk qalqalah kubra. Oleh karena itu membacanya agak dipentalkan. Wala ana 'abidum ma 'abadtum. Di ayat ini ada bacaan idgham bi gunnah. 'Abidum ma, yaitu tanwin dhamma bertemu dengan mim. Oleh karena itu harus dibaca dengung. Wala antum 'abiduna ma a'bud lakum dinukum waliyadin. Anak-anakku yang Bapak cintai, kalau kalian perhatikan bacaan surat Al-Kafirun tadi, ada huruf-huruf yang dibaca panjang daripada huruf-huruf yang lain, bahkan sampai 5 ketukan. Itulah yang disebut dengan mad wajib muttasil dan mad jaiz munfasil. Secara bahasa, mad berarti panjang, wajib berarti harus, dan muttasil berarti sambung. Kalau kita mengartikan yang disebut dengan mad wajib muttasil adalah apabila ada bacaan mad bertemu dengan huruf hamzah dan berkumpul dalam satu kalimat atau satu kata, maka dia dibaca 2,5 alif atau 5 harkat. Seperti ayat pertama dalam surat Al-Kafirun tadi. Qul ya ayyuhal kafirun. Ya, bacaan mat bertemu dengan hamzah berkumpul dalam satu kalimat. Nah, ini dibaca 5 harkat atau 5 ketukan. Inilah yang disebut dengan mad wajib muttasil. Selanjutnya, mad jaiz munfasil apabila ada huruf mad bertemu dengan hamzah tetapi tidak berkumpul dalam satu kata atau satu kalimat. Contoh ayat yang kedua, la a'budu. La-nya dibaca mad jaiz munfasil. Boleh 2 harkat atau 5 harkat. Karena jaiz boleh. Munfasil terpisah. Artinya terpisah, tidak berkumpul dalam satu kalimat. La satu kalimat atau kata, a'bud adalah kalimat dan kata yang lain. Oleh karena itu, hukum bacaan la a'budu ini adalah mad jaiz munfasil. Anak-anakku sekalian, mad wajib dan mad jaiz ini merupakan cabang daripada bacaan mad. Oleh karena itu perlu kembali kita mengingat pelajaran di kelas 5, yaitu tentang mad tabi'i. Huruf-huruf mad yang jumlahnya ada 3, yaitu waw, alif, dan ya. Kapan ketiga huruf ini dibaca mad? Harus bertemu jodohnya. Waw jatuh setelah harkat dhamma dan wawnya harus mati. Kemudian alif tidak berharkat, jatuh setelah harkat fathah. Sedangkan ya harus berharkat sukun dan jatuh setelah harkat kasroh. Nah, setelah huruf-huruf mad ini bertemu dengan hamzah, maka ada kemungkinan mad wajib atau mad jaiz. Tinggal kita lihat
berkumpul dalam satu kalimat atau tidak. Demikianlah anak-anak sekalian pelajaran kita tentang membaca surat Al-Kafirun. Bapak harap kalian latih terus bacaan kalian di dalam. Bapak harap kalian latih terus bacaan kalian tentang surat Al-Kafirun ini, sehingga kita terbiasa membaca surat Al-Kafirun sesuai dengan tajwidnya. Insya Allah pada pertemuan yang selanjutnya Bapak akan membahas tentang arti surat Al-Kafirun dan kandungan-kandungan surat Al-Kafirun. Tetap jaga kesehatan, jangan lupa terus membaca Al-Quran. Akhirul kalam, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.